Salam saudara terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Kasih yang nyata pada hakikatnya bukan hanya diucapkan, tapi dibuktikan melalui tindakan. Demikianlah yang dilakukan Allah kepada kita. Hanya di dalam Tuhan, kita mengalami kasih yang sesungguhnya. Keagungan kasih itu bahkan terbukti melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, Dia bahkan rela mati demi menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Itulah kasih yang tak terbatas dan sempurna. Maka tepatlah firman Tuhan berkata, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Saudara terkasih dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar beberapa prinsip kasih yang nyata. Hari ini masih dengan topik yang sama. Saya ingin mengajak kita mempelajari bukti keagungan kasih. Pertama, kasih menumbuhkan rasa kepedulian. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Kasih menumbuhkan rasa kepedulian. Di sini Allah menggunakan istilah saling mengasihi. Perhatikan firman Tuhan berkata, "Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Hal ini dapat kita pahami. Jikalau Allah sedemikian peduli kepada kita, maka kita pun wajib mempedulikan satu sama lain. Bahasa lain dari kepedulian adalah peka atau empati. Tidak mudah melakukannya memang, mengingat kepedulian, peka atau empati tidak hanya menyangkut kedewasaan karakter, tapi juga menuntut disiplin rohani yang tinggi. Orang yang tidak dewasa serta memiliki tingkat kerohanian yang rendah, jangankan mempedulikan orang lain, mempedulikan diri sendiri saja kadang tidak mampu. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar saling mempedulikan. Sekecil dan sesederhana apapun kepedulian itu, jika kita lakukan dengan tulus ikhlas, maka kepedulian itu tidak hanya membuat orang lain bahagia, tapi juga dapat mempererat persekutuan dan persaudaraan. Saya yakin orang yang mengalami kasih Kristus pasti memiliki naluri untuk mempedulikan, baik terhadap kesusahan maupun terhadap kebahagiaan orang lain. Kedua, kasih melenyapkan ketakutan. Firman Tuhan berkata, "Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini." Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut dalam hidupnya? Sebagai manusia, memiliki rasa takut itu wajar. Yang tidak wajar ialah membiarkan ketakutan membelenggu hidup dan kerohanian yang akhirnya berdampak pada tindakan dan perilaku kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengelola rasa takut agar tidak menjadi beban. Meskipun kondisi dunia tidak menentu, namun kita tidak boleh dilumpuhkan oleh apa yang kita takutkan. Sebaliknya, kita harus bergerak maju dengan iman, tekad, dan keberanian. Karena untuk itulah firman Tuhan berkata,
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang terakhir, kasih menciptakan kedamaian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Dia tahu kita sedih atau bahagia. Dia tahu apakah hati kita damai atau sedang menyimpan amarah. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu segalanya. Tuhan mengingatkan kita, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, kasih kepada Tuhan selaras dengan kasih kita kepada sesama. Kita tidak bisa memilih mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi membenci sesama manusia yang terlihat secara fisik. Kasih kita kepada Allah harus dibuktikan melalui kasih kepada sesama. Jadi, kasih kepada sesama sebenarnya merupakan buah dari kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah justru akan menjadi asli atau otentik apabila kasih itu kita buktikan dengan mengasihi serta berdamai dengan sesama. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Demikianlah keagungan kasih. Kasih menumbuhkan rasa kepedulian. Kasih juga melenyapkan ketakutan. Dan yang terakhir, kasih menciptakan kedamaian. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.